Shalom saudara yang kasih Tuhan, selamat tahun baru. Biar pada tahun yang baru ini, kekuatan kasih Tuhan melimpah kepada setiap kita. Sehingga kita berjalan dalam kekuatan dan kuasa Allah yang maha tinggi. Karena kami tahu juga bahwa setiap orang yang percaya harus menyadari bahwa ada Roh Kudus yang menyertai kita. Dan terlebih daripada itu, kekuatan daripada firman itu yang akan mengubah hidup kita. Sehingga kita boleh meraih masa depan yang penuh dengan harapan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Kenapa kita mengalami bencana kecelakaan? Tidak lain daripada segala sesuatu yang kita perbuat yang salah. Mungkin kita percaya kepada teman, kita mengandalkan kepada roh-roh dunia yang lemah, contohnya ramalan, bintang-bintang, hari-hari, atau lainnya. Tetapi tidaklah sekarang, saudara. Kita pada tahun yang baru ini, kita harus meletakkan harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Dengan melakukan firman Allah. Karena firman Allah atau ajaran Yesus itulah yang akan membuat kita diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau adalah Bapa yang baik, yang penuh kasih dan rahmat. Kiranya Tuhan Engkau mengampuni segala dosa salah kami, sehingga perjalanan kami selama tahun yang baru ini boleh dijaga, dilindungi oleh tangan Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari cobaan, bencana, sakit penyakit, dan kuasa kegelapan. Supaya kami diberkati pekerjaan, rumah tangga, kesehatan kami semuanya. Tuhan, kami juga berdoa untuk mereka dalam pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, bahkan yang sakit. Kiranya Tuhan menyembuhkan, memulihkan, menyegarkan jiwa mereka, memberikan hikmat dan jalan keluar, memberkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Banyak sekali kalau kita melihat orang-orang Kristen atau yang percaya beriman itu dualisme. Dualisme itu artinya, saudara, bahwa dia percaya kepada Tuhan, sehingga dia beribadah ke gereja, dia berdoa, namun dia tidak percaya dengan kekuatan dan kuasa Tuhan yang sanggup mengubah segala sesuatu. Sehingga kemudian dia mulai ikutin hari-hari tertentu, pergi ke peramal, mencari sesuatu, ilmu-ilmu, atau mantra-mantra, atau ke dukun, dan sebagainya. Itulah dualisme. Dualisme juga boleh dikatakan kita percaya Tuhan, namun dalam hati kita selalu bimbang. Bimbang apa Tuhan bisa tolong saya, padahal dia percaya. Walaupun dia tidak pergi ke dunia-dunia, maksudnya roh-roh yang duniawi, tetapi minimal roh duniawi sudah ada di pikirannya yang membuat dia menjadi bimbang. Sebab kekristenan itu adalah peperangan rohani, perjuangan iman. Tanpa apapun juga, saudara, kita tetap ada peperangan. Walaupun kita tidak melihat musuh kita, namun setan itu selalu mengganggu kita. Dia tidak senang kalau melihat kita itu berjalan di jalan Tuhan. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Galatia pasal 4 ayat yang ke-8. Dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Inilah, saudara, kalau kita melihat ayat ini, jadi temanya kenalilah Allah, jangan kepada roh dunia. Kenalilah Allah dengan baik. Sehingga firman ini dikatakan dahulu, ketika kamu tidak mengenal Allah, ya, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukanlah Allah. Jadi dahulu kita menghambakan diri, percaya kepada ramalan, bintang, hari-hari, saudara, mungkin juga ya tanda-tanda kelahiran, termasuk mungkin ya horoskop atau mungkin sebangsa show atau yang lainnya. Sudah saatnya tidak perlu lagi termasuk tanggal-tanggal, angka-angka, tidak perlu lagi, saudara. Sehingga hati kita harus menetap. Memang kalau kita melihat ada beberapa orang yang tidak percaya, namun untuk menghindari di dalam bisnis, supaya bisnisnya laku, dia terpaksa melakukan itu bukan karena percaya, supaya orang berani membeli atau berpartner. Contohnya, kalau kita lihat itu di hotel semua, tidak ada lift yang angka 4, padahal itu adalah 4, ditulis langsung 5, saudara.
supaya orang itu mau naik ke situ, karena kalau angka 4 itu dianggap sial. Demikian juga tidak ada kamar hotel yang angka 13. Kerap kali dilompati karena takut, saudara. Padahal itu memang nggak ada masalah. Namun kita juga tidak mungkin, saudara, kalau kita punya hotel atau kita juga melakukan hal-hal yang berbeda. Tentunya orang juga nggak mau, tapi kita nggak percaya. Masalahnya ini adalah satu ketentuan yang berlaku secara umum, bukan kepercayaan pribadi. Demikian juga rumah di sudut atau di pojokan itu. Banyak orang nggak mau beli karena takut sial. Kita sih nggak mikir seperti itu, nggak ada apa-apa. Memang secara alam anginnya lebih kencang sehingga gampang masuk angin, saudara. Gampang dilihat orang, keluar masuk itu bisa berbahaya karena bisa ditabrak gampang. Tetapi sebenarnya tidak ada hubungan yang lainnya. Tetapi kalau kita paksa beli, walaupun mungkin murah sedikit, masalahnya jualnya susah. Walaupun kita tidak percaya, namun tetap itu adalah bicara tentang umum. Nah, lain dengan tanggal-tanggal, bulan-bulan, itu urusan pribadi kita, nggak ada urusan umum. Saudara, jadi kita lakukan aja, bulan apa, tanggal berapa, jam berapa, kita tidak boleh terikat lagi. Banyak orang-orang Kristen masih mengikat itu, contohnya di dalam KKR, gerakan rohani, contoh doa, dan sebagainya. Dia cari tanggal-tanggal yang gampang, 2222, karena pada tahun ini ada tahun 22, 2022. Jadi dia nanti mencari tanggal 2, bulan 2, 22. Nanti ada saja tanggal 2, bulan 2, tahunnya 22. Jadi ada saja seperti itu yang terjadi. Tapi kalau pernikahan, bukan karena itu soal sial atau tidak sial, bukan. Karena itu memang cari momentum tanggal yang bagus, saudara. Bukan soal nasib. Itu berbeda. Tapi kalau orang mau mencari nasib itu nggak bagus. Tetapi kalau cuma tanggalnya, ya kebetulan tanggalnya angkanya bagus, sesuai angka kelahiran saya, ya gampang diingat. Atau ini momentum, nggak pernah ada yang 2222. Itu oke, tetapi jangan lagi bicara soal keberuntungan dan nasib digantungkan. Kita lihat ayat yang ke-9. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin, dan mau memulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Jangan lagi, saudara, kita pergi ke dukun. Jangan lagi, saudara, kita mempercayai kuasa-kuasa kegelapan. Orang ini punya karisma, orang ini punya nasib baik, orang ini tidak ada. Tetapi yang perlu, kalau orang itu berkenan kepada Allah, pasti nasibnya di akhir selalu baik. Kenapa saya katakan di akhir, saudara? Di awal pertengahan selalu juga ada baik. Namun banyak orang yang di depan itu bagus, di akhir mengenaskan. Sehingga kita tidak mengatakan di depan jelek, bukan. Tetapi saya katakan di akhir pasti bagus. Artinya selalu kita di akhir selalu menang. Di awal, di pertengahan juga kita tidak kalah, saudara. Nah, mari kita kembali lagi kepada firman Allah. Firman ini mengajarkan jangan kembali kepada roh-roh dunia, saudara, yang lemah, yang miskin, tapi kita kembali kepada Allah. Sehingga kenalilah Allah dengan baik. Jangan lagi kepada roh-roh dunia, saudara. Mari, saudara, kita harus membuka pada tahun yang baru ini, berjalan sesuai dengan firman Allah, kekuatan dan kuasanya. Dan disitulah hari-hari akan menjadi hari baik, tahun yang baik, nasib yang mujur, saudara, bukan malang. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Kau memberkati kami melalui firman-Mu. Kau sucikan hati pikiran kami, ampuni segala dosa salah kami. Biar pada tahun yang baru ini, dengan tanggal-tanggal yang masih baru, yang awal, kami ingin memulai komitmen mengisi hati kami, pikiran kami, sesuai dengan firman dan kebenaran, menyertakan Roh Kudus, dan melakukan firman dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya tidak satupun kuasa yang bisa menandingi Engkau. Sebab itu kami lebih percaya dan mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi, kami yakin semuanya pasti di akhir menjadi baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, saudara, jikalau engkau punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu.
Jika engkau mengalami sakit penyakit, tumpangan tangan bagian sakit. Yakinlah bahwa Tuhan selalu memberkati. Dan Dia memberikan kepada kita masa depan penuh harapan. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Dia ingin memulihkan dan menyembuhkan kita. Dengan iman terimalah itu dalam nama Yesus. Menjadi sembuh dan pulih. Diberkati Tuhan dan pintu-pintu dibukakan. Diberikan hikmat dan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat tahun baru, saudara. Dan jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.